Selamat datang di Radio Finansial, tempat belajar dan ngobrol soal uang dengan cara yang sederhana, tenang, dan masuk akal. Di video kali ini, kita akan bahas mengapa orang rajin bekerja keras tetap sulit kaya. Simak videonya sampai selesai ya, biar nggak gagal paham. Pernahkah kamu melihat seseorang yang bekerja dari pagi sampai malam, hampir tidak pernah libur, tetapi kondisi keuangannya tidak banyak berubah? Sementara di sisi lain, ada orang yang terlihat santai, bahkan punya waktu liburan, tetapi penghasilannya terus bertambah. Apakah ini soal keberuntungan? Apakah orang kaya memang sudah ditakdirkan kaya? Atau sebenarnya ada sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada kita sejak kecil? Banyak orang percaya bahwa kalau ingin kaya, solusinya hanya satu, bekerja lebih keras. Akhirnya, mereka lembur, mengambil pekerjaan tambahan, bahkan mengorbankan waktu bersama keluarga. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, tabungan tetap tipis, utang masih ada, dan ketika gaji naik, pengeluaran ikut naik. Kalau begitu, apa yang sebenarnya salah? Di video ini kita akan membahas mengapa bekerja keras saja seringkali tidak cukup untuk menjadi kaya. Karena kenyataannya, yang membuat seseorang kaya bukan hanya seberapa keras dia bekerja, tetapi bagaimana dia mengelola uang, waktu, dan kesempatan. Jadi, pastikan kamu menonton sampai selesai. Karena mungkin ada satu kebiasaan kecil yang selama ini diam-diam membuatmu sulit berkembang secara finansial. Bayangkan, ada dua orang teman. Sebut saja Andi dan Budi. Mereka lulus sekolah di tahun yang sama. Mereka sama-sama diterima bekerja dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Andi terkenal rajin. Dia selalu datang paling pagi, pulang paling malam. Kalau ada lembur, dia orang pertama yang mengangkat tangan. Semua orang memuji kerja kerasnya. Sementara Budi juga bekerja dengan baik. Tetapi setelah jam kerja selesai, dia belajar hal baru. Dia membaca buku keuangan, belajar investasi, mencoba bisnis kecil-kecilan secara online. 5 tahun berlalu. Gaji Andi memang naik, namun hidupnya tidak jauh berbeda. Sebagian besar gaji habis untuk cicilan, gaya hidup, dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Budi memiliki beberapa sumber penghasilan. Investasinya mulai berkembang. Bisnis kecilnya menghasilkan uang meski dia sedang tidur. Padahal, dulu mereka memulai dari titik yang sama. Lalu, apa bedanya? Jawabannya bukan siapa yang lebih rajin, tetapi siapa yang membangun aset lebih cepat. Inilah kesalahan terbesar banyak orang. Mereka menukar waktu dengan uang. Selama masih bekerja, mereka mendapat penghasilan. Begitu berhenti bekerja, penghasilan ikut berhenti. Padahal, orang kaya berusaha membangun sesuatu yang tetap menghasilkan uang, meskipun mereka sedang tidak bekerja. Itulah yang disebut aset. Aset bisa berupa investasi, bisnis, properti, dan royalti. Atau bahkan konten YouTube yang terus menghasilkan. Artinya, bekerja keras memang penting, tetapi jangan berhenti hanya menjadi pekerja. Gunakan sebagian hasil kerja kerasmu untuk membeli aset, sedikit demi sedikit, karena asetlah yang suatu hari nanti akan bekerja untukmu. Kalau hari ini kondisi keuanganmu masih pas-pasan, jangan berkecil hati. Semua orang sukses pernah memulai dari bawah. Yang membedakan hanyalah keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Tidak perlu langsung kaya, tidak perlu langsung punya bisnis besar. Mulailah dari menyisihkan sebagian penghasilan. Belajar satu keterampilan baru, membaca satu buku setiap bulan, mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Langkah kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat daripada semangat besar yang hanya bertahan beberapa hari. Ingat, kesuksesan finansial bukan perlombaan cepat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran. Sahabatku, tahukah kamu bahwa banyak penelitian menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan tidak selalu membuat seseorang menjadi lebih kaya. Mengapa? Karena ketika penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik. Fenomena ini dikenal sebagai lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Misalnya, dulu naik motor, setelah gaji naik membeli mobil dengan cicilan besar. Dulu makan sederhana, sekarang hampir setiap hari membeli kopi mahal. Dulu tinggal di rumah sederhana, sekarang pindah ke tempat yang jauh lebih mahal. Akibatnya, uang yang masuk lebih besar, tetapi uang yang tersisa tetap sedikit. Itulah sebabnya banyak orang bergaji besar tetap hidup dari gaji ke gaji. Ada seorang tukang servis elektronik di sebuah kota kecil. Penghasilannya
biasa saja. Namun, setiap bulan, dia selalu menyisihkan uang. Sedikit demi sedikit, dia membeli reksadana, kemudian membeli emas, lalu membuka toko kecil. Beberapa tahun kemudian, tokonya berkembang. Dia tidak berhenti bekerja, tetapi sekarang pekerjaannya bukan lagi satu-satunya sumber penghasilan. Saat toko menghasilkan uang, dia kembali membeli aset. Begitu terus berulang. Orang-orang mengira dia beruntung, padahal mereka tidak melihat proses panjang selama bertahun-tahun. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Padahal, keberuntungan seringkali adalah hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan dalam waktu yang lama. Jadi, mengapa orang rajin bekerja tetap sulit kaya? Karena kerja keras tanpa strategi hanya membuat kita sibuk, bukan membuat kita bebas secara finansial. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan lupa belajar mengelola uang, bangun aset, cari sumber penghasilan tambahan, dan biarkan uang perlahan bekerja untukmu. Mulailah dari langkah kecil hari ini, karena keputusan yang kamu ambil sekarang bisa mengubah kondisi keuanganmu beberapa tahun ke depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada teman atau keluarga yang sedang berjuang memperbaiki kondisi keuangannya, dan subscribe Radio Finansial. Radio Finansial, tempat belajar mengelola uang dengan cara yang sederhana, tenang, dan masuk akal. Sampai jumpa di video berikutnya.